Oke, Bapak Ibu, mohon izin ya Bapak Ibu, kita memanfaatkan waktu, kebetulan Pak Dedi ada gangguan. Mudah-mudahan, tadi sebenarnya saya udah prepare untuk hari Senin, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala pada hari ini. Saya mohon izin kepada teman-teman untuk melakukan perekaman ya Bapak Ibu, karena jaringan saya juga agak terkendala. Oke, saya mulai Pak Bapak Ibu untuk share. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Iya. Selamat siang kepada anak-anak kami sekalian. Selamat siang, Pak. Ya, ya, mudah-mudahan kita pada hari ini semua, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, di sini Bapak ingin memastikan dulu GC dan jaringan anak-anak kami semua dalam keadaan lancar semua anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, lancar ya. Ya. Kemudian di sini Bapak sengaja mengirimkan seluruh perangkat di dalam GC anak-anak kami, silakan bergabung. Di situ pertama sudah saya kirimkan bahan ajar, kemudian LKPD nanti akan bisa otomatis terbuka dengan waktunya, dan juga evaluasi. Seperti itu ya anak-anak kami ya. Iya, Pak. Ya. Oke, anak-anak kami di layar kita sudah tampil ya, Nak ya. Semua presentasi media pembelajaran Bapak ya. Sudah muncul anak kami? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi Sudah, Pak. sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya semua kegiatan kita mulai dengan berdoa, kita serahkan kegiatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya bisa menerima pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ketua Kelas, Ratna, memimpin doa. Silakan, Nak. Baik, izinkan saya memimpin doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nakku. Kemudian kita lanjut untuk memastikan semua hadir ya anak kami ya. Ketua kelas bagaimana, hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran Bapak pada hari ini, Bapak ingin mengulang kembali pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang persamaan akuntansi ya. Nah, siapa yang tahu yang dimaksud dengan rumus persamaan akuntansi? Saya, Pak. Silakan, dia. Aktiva sama dengan pasiva, Pak. Harta sama dengan utang ditambah modal. Ya, oke. Yang paling tepatnya adalah rumusnya harta sama dengan utang tambah modal. Ya, oke. Berarti semuanya masih fresh ingatannya semalam karena minggu yang lalu pembelajaran kita sangat antusias ya, anak-anak kami semuanya tugas-tugasnya juga sangat luar biasa ya. Nah, kali ini juga Bapak meminta kita melaksanakan kegiatan seperti minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perusahaan jasa. Kenapa kita perlu mempelajari tentang perusahaan jasa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa itu selain perusahaan jasa ada perusahaan dagang dan industri. Ya, gitu ya. Nah, di tampilan ini boleh diperhatikan anak kami sekalian dulu. Ini gambar apa? Ya, sesuai dengan yang Bapak pertanyakan di bawahnya. Bagaimana cara membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang atau perusahaan yang lain seperti industri? Kemudian bagaimana proses terjadinya transaksi di perusahaan jasa? Kemudian bagaimana bukti transaksi pada perusahaan jasa itu? Bagaimana bentuknya? Seperti itu ya, Nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah di mana dengan metode PBL atau Problem Based Learning, anak-anak kami mampu menganalisis karakteristik perusahaan jasa, mampu menganalisis transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa, dan mampu menganalisis bukti-bukti transaksi dalam perusahaan jasa. Ya, Nak ya. Nah, topik kita pada kali ini ada 3 topik yang paling menarik yang Bapak sampaikan. Yang pertama kita akan mempelajari yang dimaksud dengan karakteristik perusahaan jasa. Ya, kemudian kita akan mempelajari yang dimaksud dengan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah bukti transaksi. Nah, kita fokus dulu anak-anak kami sekalian.
supaya pemahaman anak kami paham betul apa sebenarnya yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu. Terus apa bedanya dengan perusahaan dagang? Nah, di sini Bapak sudah menampilkan gambar, ya, ada tampil ya di layar anak-anak kami semua ya. Iya Pak, sudah Ada ya. tampil. Ya, untuk anak-anak kami sekalian yang nggak nampak kameranya, tolong ditampilkan dulu supaya Bapak melihat keaktifan anak kami. Tapi saya rasa anak-anak kami masih semangat ya, semangat ya. Semangat Coba Pak. dulu, coba dulu diangkat tangannya, semangat. Semangat. Ya, oke. Jadi Bapak pun jadi semangat untuk mengajarkan anak-anak kami ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, perusahaan jasa itu apa gitu. Kemudian bagaimana perusahaan dagang? Nah, di sini ada gambar suatu marketplace. Ya, tahu marketplace ya anak-anak kami ya? Marketplace, ya mungkin anak-anak kami sering bersinggungan dengan marketplace ini. Mungkin beli baju, beli sepatu, ya, beli kebutuhan sehari-hari ada di sini. Begitu ya anak-anak kami ya. Nah, untuk bisa memecahkan apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang, atau apakah gambar ini menunjukkan karakteristik perusahaan jasa atau perusahaan dagang, Bapak membagi dalam 3 kelompok. Ya, di sini Bapak sudah membagi 3 kelompok anak-anak kami semuanya. Ya, di sini saya tunjuk ada kelompok 1 ketuanya Bu Maria, kelompok 2 Ibu Ruth, kelompok 3 Topik. Ya, supaya dicatat nanti anak-anak kami berdiskusi tentang gambar ini. Ya, saya berikan 2 menit untuk berdiskusi, menyimpulkan apa yang dimaksud dengan yang digambar ini. Oke, silakan. Ya, Oke, anak-anak kami semuanya harus aktif ya, berdiskusi. Ya. Iya Pak. Kemudian dilihat juga bahan ajar Bapak yang sudah Bapak kirimkan tadi melalui Google Classroom. Itu sudah ada juga di bahan ajar acuan untuk bisa melihat gambar ini ya. Mungkin bisa tampilkan gambar untuk kelompok 1 Pak. Yang untuk pembagian ini. Iya, untuk LKPD-nya Pak, diskusinya. Nah, kita belum LKPD nah ya. Ini masih pemecahan masalah di sini ya. Oke, saya berikan waktu kepada kelompok 1 menyimpulkan apakah ini perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Silakan ketuanya. Dari gambar tersebut, baik dari gambar tersebut itu adalah perusahaan jasa. Oke, kelompok 1. Perusahaan yang kegiatan utamanya itu menyediakan jasa kepada konsumen. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2. Ketua kelasnya. Kelompok 2 Bapak, marketplace ada termasuk kategori perusahaan jasa yang memberikan layanan untuk tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual. Oke, Bapak lanjut ya. Untuk kelompok 3, kesimpulan dari kelompok 3. Topik. Nah, gambarnya Pak, minta tolong tampilkan Pak. Ya. Kesimpulan kelompok 3 dari gambar ini bahwasanya melakukan jasa penyediaan barang dagang yang bukan berarti penyedia, melainkan perantara. Oke. Demikian Pak dari kelompok 3. Oke, bagus kepada Topik. Juga bagus kepada kelompok yang lain yang sudah memberikan pendapatnya masing-masing ya, anak kami ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan yang dimaksud dari gambar ini adalah suatu gambar marketplace ya, marketplace ya. Ini salah satu, banyak lagi marketplace yang tersedia ya, ini hanya salah satu. Nah, dari kesimpulan dari kelompok masing-masing tadi sepakat semua menyatakan bahwa ini adalah perusahaan jasa. Kenapa? Karena kegiatan yang dilakukan pertama adalah melayani, bukan malah menjual. Mereka memberikan pelayanan kepada toko-toko atau penjual ya, untuk bersedia bekerja sama memasarkan dagangannya melalui marketplace ya, marketplace yang sudah diberikan perusahaan beli-beli itu seperti marketplace ya, pasar di dalam suatu kegiatan pasar online gitu maksudnya anak kami ya. Paham ya anak-anak kami ya? Jadi Bapak simpulkan ini bukan perusahaan dagang, walaupun kita biasanya membeli barang melalui marketplace ini ya kan anak ya. Ya.
Iya, Bapak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan anak-anak? Pas, Pak. Oke, Jelas, jadi Bapak. untuk menambah pemahaman anak-anak kami sekalian tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang, Bapak juga sudah mengirimkan LKPD di Google di GC ya. Nanti bisa dilihat. Ya, Bapak bantu juga dari sini ya, Bapak kirim dulu dari sini. Udah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sudah tampil gambar LKPD ya. Kerja kelompok ini LKPD ini dikerjakan oleh kelompok berdasarkan kelompok yang Bapak bagi tadi 3 kelompok. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya yang anak-anak kami kerjakan, nanti diisi berdasarkan nama kelompok. Contoh kelompok 1 Ratna dan teman-teman. Di sini nanti. Nah, inilah pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan dikerjakan setiap kelompok dan kelompok masing-masing memberikan kesimpulan daripada tugas yang Bapak berikan melalui LKPD-nya. Itu dikerjakan kelompok. Bapak memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan anak kami. Ya, seluruh kelompok wajib mengerjakan. Ya, Bapak juga akan melihat dari sini siapa yang aktif mengerjakan LKPD-nya, siapa yang aktif menjawab pertanyaannya, akan Bapak berikan juga nilai lebih karena Bapak menilai dari nilai sikap dan keaktifan anak-anak kami dalam melaksanakan LKPD. Cukup jelas anak-anak kami tugasnya masing-masing? Jelas, Pak. Oke. Nanti akan perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan kesimpulannya. Bagaimana anak-anak kami semuanya? Sudah siap untuk LKPD-nya? Sedikit lagi, Pak. Oke, dari kelompok 3 masih sebentar lagi ya, masih proses. Amsi, bagaimana Amsi? Sudah siap? Dari kelompok mana tadi Amsi? Kelompok 1, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ya, Bapak tunggu cepat ya nak ya, supaya lomba-lomba. Iya, Pak. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah bisa menunggu kelompok lain mengerjakannya? Nanti hasil LKPD ini juga dikirimkan melalui GC ya anak-anak kami ya, karena Bapak juga menilai dari hasil pribadi. Ya anak-anak ya. Sudah tahu alamatnya ya nak ya? Yang biasa. Yang kan, biasa Pak? setiap hari kita berkomunikasi ya. Nanti bisa juga kalau ada yang belum dipahami boleh di-chat juga Bapak melalui WA atau melalui chat di GC ya anak kami ya. Iya, Pak. Oke, silakan kepada kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Ansi, silahkan. Halo, Ratna Ansi. duluan saja. Ratna duluan saja, saya sedikit lagi baru saya menambah. Dari kelompok 3, Pak. Oke, duluan kelompok 3 dulu. Nah, dari gambar nomor 1, Pak, layanan yang diberikan kepada pelanggan yaitu berupa penyediaan dana yang harus dikembalikan kepada Bank BCA, Pak. Baik. Oke, ada lagi bentuk karakteristik yang lain. Saya tambahin Pak, Ya, ya Dedi. ini seperti counter CS atau customer service Pak, untuk memberikan keluhan berkaitan dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BCA, misalnya pergantian ATM, ada PIN terblokir dan lain sebagainya Pak. Oke, berarti melayani ya. Kemudian, Iya, Pak. Dedi kelompok berapa? Kelompoknya Pak Taufik Pak, kelompok tiga kelompoknya udah. Taufik. Kelompok 1 tadi belum? Saya, Memberikan Kak. pinjaman, Pak. Silakan Kelompok Ratna. 1 memberikan jadi- jasa pinjaman. Ya, bagus. Oke, Memberikan jasa dari gambar pinjaman. itu karakteristik perusahaan jasa itu tidak ada produk fisik yang diperjualbelikan, tetapi lebih kepada pelayanan, Pak. Baik, dari kelompok 1 berarti dia menyatakan tidak ada barang yang diperjualbelikan. Ya, tadi dari kelompok 2 apalagi? Dari kelompok 2, Bapak, adanya layanan fasilitas kredit dan tunai yang diberikan kepada pihak perbankan. Oke, semua pendapat setiap kelompok itu bagus semua ya, karena berhubungan dengan karakteristik perusahaan jasa. Kemudian, pernah nggak anak-anak kami sekalian pergi ke tempat itu? Pernah, Pak. Nah, kalau pernah berarti bisa mengisi yang nomor 2 nanti di LKPD ya. Bahwasanya bagaimana transaksi bisa terjadi? Siapa bisa menyimpulkan langsung? Bagaimana proses transaksi? Nah, Proses bisa, Pak. transaksi Silakan, Topik. Terjadinya dia melalui bukti transaksi, Pak. Ya. Baik, Amsi.
Yang Pak Topik ada? Yang Topik ada? Yang mau disampaikan? Iya, proses transaksi yang terjadi di bank itu Pak, yaitu berupa salah satu contohnya itu berupa jasa pengiriman Pak, transfer. Oke. Dengan menyetorkan uang tunai, kita Baik. menerima bukti transfer. Bagus, bagus. Nah, semua pendapat anak kami bagus semua ya. Transaksi bisa terjadi bila mana konsumen menerima pelayanan daripada si pemberi jasa atau pihak banknya, Jasa. seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, lomba-lomba ya nak ya, karena Bapak melihat keaktifan anak-anak dan itu Bapak nilai. Kemudian Baik, Pak. bukti transaksi yang diterima, apakah termasuk bukti internal atau eksternal? Siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Kelompok 3 Pak, Silakan, Topik. bukti eksternal Pak, dari bank kepada konsumen, masyarakat. Bagus. Ada lagi yang lain? Sama, Pak. Sama Bapak. Oke, Bukti kelompok eksternal. 1, 2, 3 sama jawabannya. Berarti adalah bukti eksternal. Eksternal. Karena bagaimana? Karena kita yang menerima pelayanan, sehingga bukti yang diberikan adalah berbentuk eksternal, ya, seperti itu, berbentuk kwitansi, ya, atau struk pembayaran, ya, seperti itu ya, nak ya. Oke, saya melihat di sini begitu antusiasnya anak-anak kami melaksanakan diskusinya, ya. Nanti untuk kesimpulan ini nanti anak-anak harus mengirimkan melalui GC, ya, supaya bisa juga saya lihat keaktifan anak-anak kelompok dan juga keaktifan pribadi mengisi LKPD-nya. Oke? Nah, untuk lebih lanjut, ya, kita simpulkan. Pak, Ya, tunggu ya, Nak ya, bentar ya. Oke, kita lanjut untuk kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, bahwasanya sudah tampil ya anak-anak ya di layarnya ya. udah Sudah, Pak. Pak. Bahwasanya apa yang sebenarnya menjadi secara umum karakter perusahaan jasa? Yang pertama adalah tidak dapat dipisahkan. Ya, bahwasanya tidak bisa dipisahkan jasa yang diberikan itu. Kemudian apa? Tidak dapat disimpan. Ya, jasa yang diberikan itu tidak bisa disimpan. Seperti kalau kita beli pakaian kan bisa disimpan. Kalau ini nggak bisa disimpan, hanya bisa dirasakan, ya, atau dimati. Kemudian berubah-ubah, ya. Berdasarkan apa bisa berubah-ubah? Berdasarkan situasi selera oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian tidak berwujud, seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi, tidak berwujud. Berarti jasa itu tidak bisa dipegang, tetapi hanya bisa dirasakan. Rasakan. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah apa itu transaksi? Transaksi itu adalah peristiwa ekonomi suatu perusahaan yang mengakibatkan perusahaan pada posisi keuangannya berubah. Baik itu berubah di debit atau berubah di kredit. Gitu ya anak-anak kami ya. Kemudian yang menjadi bukti-bukti atau pembagian dari jenis-jenis bukti transaksi tadi apa? Ada yang berbentuk eksternal dan internal. Kalau yang eksternal itu bisa berbentuk kwitansi, faktur, nota, dan cek. Kalau yang internal yang bagaimana? Bentuknya seperti memo. Oke, anak-anak kami dari kesimpulan itu sudah paham nggak seluruh kegiatan pembelajaran tentang perusahaan jasa kali ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, anak-anak kami sekalian, untuk lebih mengasah kemampuan anak kami tentang karakteristik transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa dan bukti-bukti transaksi, Bapak juga sudah mengirimkan evaluasi ya pembelajaran kali ini melalui GC. Ya. Itu hari ini langsung dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit atau sampai 10 menit untuk mengerjakannya. Boleh langsung dibuka. Ya, itu ada 4 pertanyaan. Ya. Itu ada di GC. Silakan dibuka. Bisa anak-anak kami semuanya? Bisa Pak. Oke, silakan. Bapak tunggu ya. Ya, siapa yang duluan mengumpul melalui GC, berarti nilainya Bapak akan berikan yang terbaik ya, dengan catatan harus sesuai dengan jawabannya ya. Oke, silakan. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah semua ya anak-anak kami. Nah, di sini setelah dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, saya lihat anak-anak kami sangat semangat walaupun ini les terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sudah bisa membedakan perusahaan jasa itu bagaimana, perusahaan dagang itu bagaimana ya. Berarti dengan pembelajaran ini tidak bingung lagi anak-anak kami semuanya ya. Oke, Iya, terima Pak. kasih kepada anak-anak kami yang tadi sudah aktif berdiskusi, kelompoknya juga sudah aktif ya.
Buat yang aktif minggu depan harus aktif lagi ya anak-anak kami ya. Bapak mau tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Menyenangkan, Oke, Pak. ya. Mudah-mudahan besok-besok kita belajar, Bapak juga akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik, memunculkan media-media yang lebih baik lagi anak-anak kami ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita, ya, saya berikan kesempatan kepada Damaris untuk menutup dalam doa. Silakan, Damaris. Baik teman-teman, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita. Doa dimulai, doa selesai. Oke, Sudah, terima Pak? kasih anakku Damaris. Ya, terima kasih anak-anak kami semuanya. Ya, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Ya, Bapak pesankan lagi, tetap jaga kesehatan, ya, jaga jarak, tetap pakai masker, hindari kerumunan, ya anak-anak kami ya. Iya. Kemudian banyak istirahat, banyak minum vitamin, dan juga jangan lupa berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, Bapak tutup pembelajaran kali ini. Terakhir saya sampaikan selamat siang. Selamat Ya, siang. sampai jumpa besok ya anak-anak. Siang, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik.